إنك لتحيي. الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, yang dengan izinnya, atas ridhonya, kita semua masih dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk bersimpuh dan bersujud di hadapannya, menyatakan segala kelemahan diri, kerendahan diri dan kekurangan diri kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita nantikan syafaatul uzmanya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang penuh dengan berkah ini dicatat oleh Allah termasuk ke dalam golongan dari umat Nabi Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan jatah cucuran syafaatul uzmanya. Selanjutnya, mari para jamaah sekalian, hendaknya kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh apa saja yang menjadi perintah Allah dan berusaha menjauhi seluruh apa saja yang menjadi larangannya. Maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad bab ketiga, makalah yang ke-22 menjelaskan tiga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Uzair, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut berisi tiga perkara yang tatkala tiga perkara tersebut dikerjakan, maka kenikmatan hidup akan didapatkan. Kata Allah, ya Uzair, idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sughri wanzur ila man adnabalah.
Wahai Uzair, apabila kamu berbuat dosa kecil, maka janganlah kamu melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada zat siapa kamu berbuat dosa. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sughri wanzur ila man razaqak. Dan apabila kamu mendapatkan sesuatu yang sedikit dari rezeki, jangan kamu lihat sedikitnya, tetapi lihatlah kepada zat yang memberi rezeki kepadamu. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama ashkuka ila malaikati idza sa'adat ilayya musawika. Dan apabila kamu ditimpa musibah bencana, maka janganlah kamu mengadukanku kepada makhlukku, sebagaimana aku pun tidak mengadukan kepada malaikatku ketika kejelekan-kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, maka hendaknya ketiga perintah Allah kepada Nabi Uzair ini menjadi nasihat untuk kita semua. Nasihat yang pertama, janganlah kita memandang remeh dosa, janganlah kita memandang sepele dosa, terlebih dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh tersebut. Karena dari yang kecil-kecil inilah akan menjadi besar. Yang memang manusia selalu memandang remeh, selalu memandang sepele hal-hal yang kecil, termasuk dosa kecil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Uzair tersebut yang hendaknya menjadi nasihat untuk kita mawas diri, bahwasanya jangan kamu melakukan dosa walaupun itu kecil, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa tersebut. Hal ini akan menjadi benteng tameng untuk kita tidak melakukan dosa kecil tersebut. Sebagaimana ketika kita beribadah, kata Allah, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalaupun kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka konsep ibadah ini hendaknya kita bawa juga dalam konsep ketika kita ingin melakukan dosa kecil, bahwa ketika kamu melakukan dosa kecil, memang kamu tidak mampu melihat Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah senantiasa mengawasimu ketika kamu melakukan dosa tersebut. Maka menjadi benteng, menjadi tameng untuk kita tidak melakukan dosa tersebut. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, ketika kita biasakan melakukannya, maka dia akan menjadi besar. Yang mana ketika sudah besar, kalau kita tidak sempat untuk bertobat dan kita sudah meninggal dunia, maka dosa tersebut dapat membinasakan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu melihat dosa-dosanya itu seperti ketika dia duduk di bawah gunung dan dia takut apabila gunung tersebut jatuh menimpahnya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin ala anfih. Sebaliknya orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, melihat dosa-dosanya itu bagaikan dia melihat seekor lalat yang terbang dan hinggap di depan hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka hendaknya sebagai orang yang beriman, dosa-dosa yang kita lakukan itu, terlebih dosa-dosa kecil,
hendaknya kita merasa takut, bagaikan takutnya kita ketika kita berada di bawah bukit, di bawah gunung, yang kalau gunung tersebut jatuh menimpa diri kita. Ini sikap orang-orang yang beriman. Bukan sebaliknya, orang yang menganggap dosa tersebut hanya bagaikan lalat yang lewat dan hinggap di depan hidungnya kemudian pergi terbang. Remeh, sepele dia menganggap dosa-dosa kecil tersebut. Maka nasihat yang pertama dari perintah Allah kepada Nabi Uzair ini, yaitu janganlah kita menganggap remeh, menganggap sepele dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kita lihat kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, nasihat dari perintah Allah kepada Uzair adalah wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sughri. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil di mata kita, jangan lihat sedikit ataupun kecilnya, tetapi lihatlah siapa yang memberi rezeki itu kepada kita. Kata Allah, dan sering kita dengarkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu kecil, ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi ketika kita mengingkari nikmat Allah tersebut, kita anggap remeh, kita anggap sepele, yang tanpa kita sadari, maka kita sudah jatuh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini memang memerlukan adanya bandingan ketika dia hendak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ia sadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita tidak menyadarinya. Coba kita bandingkan, ketika kita ingin merasakan nikmatnya melihat, tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita yang dia buta sejak lahir. Ketika kita ingin merasakan nikmatnya mendengar, tanyakan kepada orang-orang sekitar kita yang dia tidak dapat mendengar dari lahir. Ketika kita ingin merasakan nikmat sehat, tanyakan kepada orang-orang yang sakit. Ketika kita ingin merasakan nikmatnya berjalan, tanyakan kepada tetangga-tetangga kita yang lumpuh. Ketika kita ingin merasakan atau menyadari nikmatnya hidup, tanyakan kepada orang-orang yang baru ditinggal meninggal, ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Maka hal ini dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat-nikmat yang mungkin selama ini tidak kita sadari, yang tidak kita anggap, yang kita anggap nikmat Allah tersebut sedikit, kecil, sehingga kita dapat mensyukurinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nasihat yang perlu kita ambil adalah ketika ditimpa musibah, bencana, maka jangan mengadukan kepada Allah, ya Allah, kenapa seakan-akan di dunia ini hanya diri kita yang ditimpa musibah, padahal setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajatnya, maka ditimpakan musibah bencana untuknya yang menjadi ujian buat kenaikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar bahagia kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, yang ketika orang-orang tersebut ditimpa bencana, ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, mereka menyadari bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah, dan ketika Allah ingin mengambil apa yang dimilikinya, maka
kita akan kembali kepada sang pemilik kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bencana, musibah yang menimpa kita, yang menurut kita selalu ditimpakan kepada kita, itu menjadi ujian buat kita untuk mendapatkan atau menaikkan derajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ketika mencintai seorang hambanya menginginkan derajat hambanya tersebut naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dibakar Nabi Ibrahim, tapi ketika dia sabar maka derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, kemudian nabi-nabi yang lainnya mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dengan berbagai macam musibah bencana yang ditimpanya, yang diterimanya. Ketika mereka bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya menjadi hamba-hambanya yang terbaik, yang memiliki ketakwaan atau derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, mengambil pelajaran ini, di mana ketika kita mendapatkan bencana musibah, hendaknya senantiasa kita bersabar, yang mana dengan bersabar itu Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita, dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حمة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.